Penyebaran Islam di Nusantara I oleh Wali Songo. Apa yang kalian ketahui mengenai sosok Wali Songo dan bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara? Mari simak penjelasan video berikut ini. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Novan Dwi Kurniawan, Batsilatun Nada, dan Rizky Sastra Rahayu. Para ulama dan ahli tasawuf Islam, termasuk Wali Songo, telah memperkenalkan budaya Islam di Nusantara pada awal abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16. Islam disebarluaskan melalui berbagai metode dan ciri khasnya masing-masing sesuai dengan syariat yang benar. Wali Songo berasal dari kata waliullah yang memiliki arti orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kata Songo diserap dari bahasa Jawa yang berartikan 9. Para wali Songo terdiri dari 9 waliullah yang terdiri dari yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat, yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Magdum Ibrahim, yang keempat Sunan Derajat atau Raden Qasim, yang kelima Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, yang keenam Sunan Giri atau Raden Ainul Yakin, yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Said, yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said, yang terakhir yakni yang kesembilan yakni Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Metode yang digunakan oleh para wali Songo untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam diantaranya yakni melalui jalur pendidikan, budaya, dan kesenian, perdagangan, dan lain sebagainya. Wali Songo banyak melakukan strategi dalam mendakwahkan agama Islam di kalangan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Sampai dengan saat ini, Wali Songo masih dianggap sebagai tokoh ulama yang menjadi teladan para umat Islam di Indonesia. Masyarakat kini menjadikan makam para Wali Songo sebagai tempat ziarah kubur. Yang pertama yaitu Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh yang termasuk Wali Songo. Nama lain yang dipakai oleh beliau adalah Maulana Maghribi atau Maulana Ibrahim. Saat datang di Pulau Jawa, beliau menetap di Desa Leran yang terletak di kota Gresik. Beliau mengajak Raja Majapahit untuk memeluk agama Islam. Oleh karena itu, Maulana Malik Ibrahim diberi hadiah sebidang tanah. Di tanah tersebut kemudian dibangun masjid untuk tempat beribadah dan tempat mengajarkan agama Islam. Metode dakwah yang dilakukan Syekh Maulana Malik Ibrahim dalam proses Islamisasi Gresik pada abad ke-14 yang tercatat dalam Babat Gresik 1 meliputi 2 metode, yaitu melalui jalur perdagangan dan melalui pendidikan pesantren. Aktivitas mula-mula yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang di tempat terbuka dekat dengan pelabuhan yang disebut dengan Desa Rumo, yang saat ini disebut dengan Desa Rumo, yang menurut cerita setempat berkaitan dengan kata Rum atau Persia, yaitu tempat kediaman orang Rum di sekitar pesisir Gresik. Ketika berdagang tersebut, Syekh Maulana Malik Ibrahim justru menunjukkan kemahiran dan kebijaksanaan beliau dalam dunia perdagangan. Hal tersebut pada akhirnya mengundang simpati dari masyarakat sekitar. Sikap aktif, bijaksana, cakap, dan bersih, serta wibawa yang dimiliki oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada akhirnya turut menarik simpati Raja Majapahit, hingga beliau diangkat menjadi kepala pelabuhan yang dikenal dengan sebutan Shah Bandar. Melalui kekuasaan yang diberikan oleh Majapahit, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim diizinkan menyebarkan agama Islam. Kemampuan memberikan petunjuk dan nasihat tentang tata cara perdagangan, beliau juga mampu menaksir harga barang dagangan yang dibawa para pedagang, serta mampu menentukan besar bea cukai yang harus dibayar. Syekh Maulana Malik Ibrahim merupakan ulama pertama yang membangun pesantren sebagai model pendidikan Islam. Nah, hal ini yang dimaksud dalam
penyebaran agama Islam melalui pendidikan dengan mengadaptasikan bentuk pendidikan biara dan asrama yang dipakai oleh pendeta dari biksu terkait proses belajar mengajar dalam agama Buddha. Oleh karena itu, Syekh Maulana Malik Ibrahim dijuluki sebagai ulama pionir yang menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan menggunakan metode pendidikan. Selain mendirikan pesantren sebagai pusat dakwah Islam di Gresik pada masa tersebut, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga mendirikan masjid di daerah Pasucian, Manyar, Gresik. Bahkan didirikannya pesantren tersebut disebut dalam babat Gresik 1, semakin banyak masyarakat Gresik yang memeluk agama Islam setelahnya. Yang kedua, Sunan Ampel merupakan nama yang dihubungkan dengan Ampel yang kini menjadi bagian dari kota Surabaya. Nama lain yang sering disebut Raden Rahmat, tepatnya Sunan Ampel Denta, disebut bahwa Raden Rahmat merupakan anggota keluarga dari Kerajaan Cempa. Seperti diketahui, Sunan Ampel disebut berputra Sunan Bonang yang menjadi guru Sunan Kalijaga, serta memiliki murid antara lain Sunan Giri yang juga merupakan wali tersohor. Ketika Raden Rahmat atau Sunan Ampel pertama kali datang ke Jawa dan tiba di Gresik, ia disambut seorang ulama Arab yang bernama Syekh Maulana Kubro dengan perasaan gembira serta meramalkan berakhirnya kepercayaan berhala dan Raden Rahmat akan menjadi pelopor Islam di Jawa. Tamar Jaya juga melihat pertama kali Raden Rahmat tiba di Gresik disambut dengan perasaan gembira oleh penduduk yang telah beragama Islam dan oleh ulama ternama bangsa Arab yang bernama Syekh Maulana Jamal Al-Kubro yang kemudian bergaul dengan Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai sifat berani, tegas, dan berpengaruh serta tabah. Raden Rahmat kelak akan mengembangkan Islam di tanah Jawa. Salah satu buktinya pada tahun 1479 Masehi, Raden Rahmat mendirikan Masjid Agung Demak. Kerajaan Demak tersebut berdiri sebagai kerajaan Islam yang pertama dengan rajanya yaitu Raden Patah. Hal ini tentunya atas dukungan dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Selain itu, menurut penuturan Badat Gresik, Raden Rahmat berhasil mendirikan daerahnya semula berlumpur dan berair menjadi daerah yang makmur. Di daerah tersebut didirikan pula pesantren yang bertujuan untuk mendidik akidah dan syariat bagi para pengikut-pengikutnya, sehingga Ampel menjadi pusat dakwah Islam. Keberhasilan beliau dalam mengelola pesantren terlihat dari ketenaran nama Ampel Denta dalam waktu singkat. Strategi dakwah Sunan Ampel diantaranya itu taklim. Ini hampir sama dengan tilawah, yaitu mentransformasikan pesan dakwah. Akan tetapi, strategi taklim bersifat lebih mendalam, dilakukan secara formal dan sistematis. Artinya, metode ini hanya dapat ditetapkan pada mitra dakwah yang tetap. Dengan kurikulum yang telah dirancang, dilakukan secara bertahap, serta memiliki target dan tujuan tertentu. Tujuannya agar mitra dakwah dapat menguasai ilmu fikih, ilmu tafsir, dan ilmu hadis. Pendakwah perlu membuat tahapan-tahapan pembelajaran, sumber rujukan, target dan tujuan yang ingin dicapai, dan sebagainya. Selain itu, yang kedua itu mendirikan masjid dan pesantren. Di tempat inilah beliau mendidik putra bangsawan dan Pangeran Majapahit, serta siapa saja yang mau datang berguru. Pada abad ke-20, muncullah berbagai pesantren yang menjadi lembaga untuk pengembangan Islam dengan segala sistem pembelajaran dan pengajaran yang khususnya yaitu Sorongan, Wetenan, dan Bandongan. Di samping itu, beliau tidak hanya mengajarkan para santrinya ilmu syariat, tetapi ilmu tarekat dan ilmu hakikat, baik hafalan maupun makna. Yang ketiga itu mengajarkan budi pekerti luhur yang sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Hasil didikan budi pekerti beliau yang dikenal dengan falsafah molimo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu moh main, yaitu tidak mau main berjudi. Yang kedua moh ngombe, tidak minum arak atau bermabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, tidak mencuri. 4, moh mandat, tidak mengisap candu atau ganja dan sejenisnya. Yang kelima, moh madon, tidak main perempuan yang bukan istrinya atau berzina.
Yang ketiga, Sunan Bonang atau dikenal sebagai Raden Maulana Mahmud Ibrahim. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila. Beliau merupakan cucu dari Arya Teja, Adipati Tuban. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya. Sunan Bonang memulai menyebarkan agama Islam di daerah Tuban, Jawa Timur. Saat pertama datang ke Tuban, Sunan Bonang tidak langsung berdakwah kepada masyarakat, melainkan terlebih dahulu belajar tentang budaya-budaya yang ada di sana. Tujuan Sunan Bonang melakukan hal ini yaitu agar dakwahnya tidak bertentangan dengan budayaan masyarakat dan tidak bermusuhan dengan masyarakat. Beberapa pegangan yang dipakai Sunan Bonang dalam melakukan dakwah yaitu yang paling utama yaitu Al-Quran, dan Sunan Bonang juga mempunyai pegangan lain untuk menambah pengetahuan dalam berdakwah agama Islam. Pegangan Sunan Bonang yang lain misalnya tulisan Abu Yazid Al-Bustami, tulisan Syekh Abdul Qadir Jailani, Ihya Ulumuddin dari Al-Ghazali, dan Al-Attaqi dari Dawud Al-Antaki. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Bonang yang pertama itu melalui budaya. Selain mengadakan pendekatan kultural, juga sering berdakwah dengan menjadi dalang yang memainkan wayang. Sunan Bonang juga piawai mengubah tembang-tembang macapat. Yang kedua itu tasawuf. Berbagai kesaktian dan kadikdayaan menakjubkan yang ditunjukkan Sunan Bonang ternyata berhubungan dengan pengetahuan Sunan Bonang yang luas dan mendalami tentang ilmu tasawuf. Yang ketiga itu seni. Ungkapan suluk wujil yang bisa digolongkan rahasia adalah hal yang menyangkut bahasan hakikat ketuhanan yang diungkap dalam pupuh berlagam danggulan. Selain dengan cara tersebut, Sunan Bonang juga menggunakan alat musik tradisional yang dinamakan bonang. Alat musik ini dimainkan disertai dengan lagu-lagu yang bernapaskan Islam sehingga orang tertarik untuk mendengar dan ingin memainkannya. Tetapi melakukan seni ini diberlakukan syarat. Yang pertama itu membasuh kaki di kolam yang dibangun di depan masjid, kemudian diucapkan 2 kalimat syahadat terlebih dahulu. Keempat itu kadikdayaan. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat yang dengan kesaktian kadikdayaan yang menakjubkan. Salah satu cerita rakyat yang menonjol dalam hal kadikdayaan yaitu tentang keberadaan sumur serumbung di tepi pantai Tuban. Kesaktian lainnya yaitu menaklukkan Kebondanu, seorang perampok dan anak buahnya hanya dengan tembang dan gending durma dan mencapat. Yang kelima, wayang. Zaman Majapahit keseniannya adalah wayang beber, sedangkan era Wali Songo adalah wayang kulit. Ceritanya tentang Mahabharata yang dibuat oleh Wali Songo itu dengan versi silsilah dewa-dewa, yaitu keturunan Nabi Adam. Inilah yang menarik minat masyarakat saat itu, sehingga tanpa sadar mereka mengikuti alur cerita wayang dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pengikut para wali untuk memeluk agama Islam tanpa paksaan. Yang keenam itu suluk. Sebagai bentuk ekspresi, sastra bernapaskan Islam mulai ditulis pada abad ke-15 dan ke-16 bersamaan dengan runtuhnya Majapahit. Sunan Kudus. Sunan Kudus merupakan cucu dari Sunan Ampel yang memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Selain itu, Sunan Kudus juga merupakan keponakan dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sunan Kudus adalah seorang wali yang tersohor dan tinggi ilmunya. Sunan Kudus menuntut ilmu agama di Timur Tengah, yaitu tepatnya di Yerusalem, Palestina. Saat melakukan pendidikan di Yerusalem, beliau banyak mendapatkan ilmu agama dari ulama-ulama yang berasal dari negara Arab. Berkat luasnya ilmu yang Sunan Kudus miliki, kemudian beliau kembali ke Nusantara dan memiliki tujuan untuk mendirikan pondok pesantren untuk mengajarkan agama Islam di Nusantara. Setelah mendirikan pondok pesantren, seiring berjalannya waktu, berkat toleransinya Sunan Kudus terhadap umat beragama, beliau diminta untuk menjadi pemimpin, dan itu memudahkan jalannya beliau dalam melakukan dakwah agama Islam di Nusantara. Pengajaran
dan menyebarkan agama Islam oleh Sunan Kudus hampir sama dengan Sunan Kalijaga, yaitu melalui pendekatan kebudayaan. Beliau menyisipkan nilai-nilai agama Islam dalam kebudayaan yang ada pada masyarakat, yang kebudayaan Hindu-Buddha sudah mengakar terlebih dahulu dalam masyarakat. Sunan Kudus dalam berdakwah senantiasa mendekati budaya yang ada pada masyarakat untuk menyelami lebih dalam serta memahami kebutuhan yang diharapkan di masyarakat. Sunan Kudus merupakan tokoh yang paling dikenal di Wali Songo akan sifat toleransinya. Berkat toleransinya tersebut, Sunan Kudus toleransi antar umat beragama menjadi sosok teladan bagi masyarakat. Budaya toleransi antar umat beragama yang diajarkan Sunan Kudus masih berlanjut hingga sekarang, seperti menghormati tidak menyembelih sapi pada hari raya Idul Adha dengan mengganti dengan kerbau supaya menghormati umat Hindu yang ada di Kudus. Sunan Giri memiliki nama Raden Paku atau juga disebut dengan Sultan Abdul Fakih. Beliau dikenal Sunan Giri karena mendirikan pondok pesantren dekat Gunung Giri dan berdakwah pada tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Sunan Giri merupakan putra dari Muhammad Ishaq atau adik dari Maulana Ibrahim. Ia adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci. Sunan Giri memiliki peran sangat penting dalam pengembangan dakwah agama Islam di Nusantara dengan memanfaatkan jalur kekuasaan dan perdagangan. Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Dalam catatan sejarah, perjalanan dakwah Sunan Giri mencapai daerah Banjar, Martapura, Pasir, Kutai di Kalimantan, Buton, dan Goa di Sulawesi, Nusa Tenggara. Ketika beranjak dewasa, Sunan Giri berguru pada Sunan Ampel dan diberi gelar Raden Paku. Sunan Giri adalah seorang pendidik bijaksana dan memiliki jiwa demokratis. Dalam pengajarannya melalui media pendidikan, Sunan Giri telah mendidik anak-anak yang bijaksana. Beliau juga menciptakan bermacam-macam permainan yang mengandung ajaran agama, misalnya permainan jelungan, jamuran, ilir-ilir, jor, gulo, ganti, cublak-cublak suweng, dan lain sebagainya yang banyak mengandung kebenaran. Sunan Derajat. Raden Kosim atau dikenal dengan Sunan Derajat adalah saudara seibu dengan Sunan Bonang. Daerah Lamongan Utara adalah tempat Sunan Derajat melakukan penyebaran agama Islam. Pada masa mudanya, sebagaimana Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dididik di lingkungan Jawa karena keluarga dari ibunya adalah keluarga bupati. Karena hal tersebut berdampak pada pengetahuan Sunan Derajat mengenai tentang budaya Jawa, ilmu, bahasa, dan agama. Dakwah yang dilakukan Sunan Derajat pada awalnya dilakukan atas petua Sunan Ampel, yaitu dengan berdakwah di pesisir pantai Gresik, hingga akhirnya menetap di Derajat Lamongan. Sunan Derajat dikenal dengan dakwah yang bersosial tinggi dan sangat peduli dengan nasib fakir miskin dan kesejahteraan masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh pada kondisi masyarakat, setelah itu Sunan Derajat memberikan pengajaran mengenai agama Islam di Lamongan. Ajaran Sunan Derajat lebih menekankan pada empati dan etos kerja serta berupa kedermawanan, mengatasi kemiskinan, menciptakan kemakmuran dan solidaritas sosial serta gotong royong. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dikenal yaitu istilah Pepali Pitu, yang artinya 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah yang menjadikan pijakan pada kehidupan. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan putra Raden Sahur, putra Temenggung Wilwatikta, seorang adipati Tuban. Keturunan Renggalawe, seorang pati di kerajaan Majapahit dengan Dewi Nawangaro. Namun ada versi lain dari Arab mengatakan bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan yang berasal dari keluarga Nabi Muhammad SAW berdasarkan pada silsilah yang berawal dari keturunan nenek moyang Nabi Muhammad SAW, yakni Abdul Muthalib, dari putranya yang bernama Abbas,
terus berlanjut hingga garis keturunannya tiba pada Raden Sahur, putra Temenggung. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Sahid Wilwatikta. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada tahun 1430-an. Diperkirakan beliau berumur 20-an tahun ketika menikah dengan putra dari Sunan Ampel dan menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1586 di usianya yang ke-131 tahun. Sunan Kalijaga dimakamkan di wilayah Kabupaten Demak, tepatnya di Desa Kadilangu. Makamnya terletak di sebelah timur laut Kota Bintoro. Salah satu metode berdakwah yang ditempuh oleh beliau untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara yakni dengan media kesenian wayang kulit. Selain itu, Sunan Kalijaga juga mengarang cerita-cerita baru untuk disandingkan dalam permainan pertunjukan wayang kulitnya. Sunan Kalijaga memasukkan unsur-unsur pendidikan seperti unsur pendidikan moral, ketuhanan, dan hidup bermasyarakat. Beliau juga menampilkan tokoh-tokoh perwayangan favorit rakyat dalam kisah dialog-dialog mengenai tasawuf dan akhlakul karimah. Beliau sangat paham bila audiens yang dihadapi adalah para pemeluk agama Hindu ataupun Buddha yang ajaran keseluruhannya berpusat pada ajaran kebatinan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai seorang dalang wayang purwa yang sangat menarik bila mengadakan pentas di suatu desa sembari menyisipkan materi dakwah Islam. Penonton berbondong-bondong memadati halaman untuk melihat pertunjukan beliau. Sunan Kalijaga tidak pernah memungut bayaran materi. Sebagai gantinya, Sunan Kalijaga mengajak kepada seluruh penonton yang hadir untuk bersyahadat mengucapkan sumpah pengakuan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mengurangi perbuatan syirik dan setia terhadap ajaran Islam. Cara berdakwah yang luwes menjadikan masyarakat Jawa yang pada waktu itu masih menganut kepercayaan lama tidak ditentang adat istiadatnya. Lewat sarana itulah, Sunan Kalijaga berhasil meratakan penyebaran ajaran agama Islam di tanah Jawa. Sunan Muria atau Raden Umar Said merupakan putra dari Usman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Murtado. Diperkirakan lahir di tahun 1450-an Masehi. Sang ayah merupakan saudara kandung dari Sunan Ampel dari ayahnya Syekh Ibrahim Asmarakandi. Ibunya bernama Dewi Sarifah. Silsilah dari Sunan Muria bersambung hingga sampai ke Rasulullah SAW melalui jalur kakeknya. Sunan Muria mempelajari pengetahuan soal agama dan metode dakwah dari sang guru, yakni Sunan Kalijaga. Ia juga pernah berguru kepada Sunan Ngerang, Ki Ageng Ngerang, bersama-sama dengan Sunan Kudus serta Adipati Pata. Sunan Muria berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang masih menganut ajaran agama Hindu-Buddha dan mempunyai tradisi Jawa yang masih sangat kental. Tradisi keagamaan tidak serta-merta dihilangkan, melainkan diberi corak Islam dan dikembangkan menjadi tradisi keagamaan yang baru bernilaikan Islami. Masa perjuangan dakwahnya sejalan dengan berdirinya Masjid Demak. Sunan Muria ditunjuk menjadi muazin sholat Jumat saat peresmian kedua Masjid Agung Demak. Ia juga terlibat dalam pemilihan Raden Patah sebagai Sultan pertama dari Kerajaan Islam Demak, serta menjadi pendukung setia pada Kesultanan Demak. Metode dakwah Sunan Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah, wirid, mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan kesederhanaan, dermawan, dan dakwah yang disampaikan dengan arif serta bijaksana dalam menghadapi budaya masyarakat. Keberhasilan dakwah Sunan Muria mengembangkan dakwah Islam di daerah Jepara, Pati, Tayu, Juwana, dan sekitar Kudus. Daerah-daerah yang menjadi sasaran dari dakwah Sunan Muria merupakan daerah pertanian yang terpencil, jauh dari keramaian kota,
terdapat beberapa peninggalan Sunan Muria selama hidupnya, di antaranya masjid, makam, buah parijoto, buah mengkudu, daun kelor, gentong, tapal kuda, dan teks mujahadah. Sunan Muria wafat di tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Desa Colo, Kecamatan Dewe, sekitar 18 km sebelah utara kota Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi. Ia merupakan putra Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah, Mesir. Ibunya bernama Nyai Rara Santang, putri dari Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Silsilah ayahnya tersambung dengan Rasulullah SAW. Dari jalur Zainal Kabir, keturunan dari Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sejak remaja, Sunan Gunung Jati tumbuh menjadi sosok yang rajin membaca. Hingga di suatu hari menemukan pesan dari ayahnya agar ia mempelajari ilmu Rasulullah. Namun ilmu itu akan didapatkannya setelah melakukan perjalanan ke satu arah. Inilah yang menjadi tonggak awal perjalanannya menuntut ilmu. Keinginan untuk memperdalam ilmu agama mengantarkannya ke Mekah dengan tujuan utama untuk menimba ilmu. Atas izin dari ibundanya, ia berangkat ke Mekah, meskipun ayahandanya telah wafat semasa ia masih kecil. Syarif Hidayatullah berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi saat di Mekah selama 2 tahun lamanya. Tak lama kemudian, ia berangkat ke Mesir dan berguru kepada Syekh Muhammad Atahillah Asyazili, ulama yang bermazhabkan Syafi'i. Kepada beliau, Syarif Hidayatullah mempelajari tarekat Syaziliyah saat usianya genap 27 tahun, sekitar tahun 1475 Masehi. Atas arahan dari Syekh Atahillah, ia diminta kembali ke Nusantara dan berguru kembali kepada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh, untuk mendalami kembali ilmu tasawuf ke Karawang, Jawa Barat, menemui Syekh Bentong, yang tak lain merupakan kakek dari Raden Fatah, Raja Kerajaan Demak. Kemudian Syarif Hidayatullah melanjutkan perjalanannya ke Kudus, berguru lagi kepada seorang ulama bernama Datuk Barul. Setelah lulus, ia dianjurkan untuk menemui Sunan Ampel di Gresik. Disitulah Sunan Gunung Jati bertemu dengan wali songo lainnya. Di antaranya ada Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan tugas dakwah yang diberikan kepadanya untuk berdakwah di Cirebon. Mengawali dakwahnya, Syarif Hidayatullah berperan sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Hafi di Gunung Sembung, lalu melanjutkan tugas dakwahnya ke Banten. Usaha dakwahnya cukup berhasil di 2 wilayah tersebut. Berada dekat dengan masyarakat pedesaan membuatnya dengan mudah mempelajari karakter masyarakat sebelum tampil sebagai penguasa. Di pusat pemerintahan, metode dakwah yang digunakan beliau untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara diantaranya dengan mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan, membangun sarana dan prasarana umum, membangun transportasi darat, laut, dan sungai, membentuk pasukan Jayabaya, menjalin hubungan dengan Kerajaan Demak dan Banten, melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Keberhasilan Sunan Gunung Jati menegakkan kekuasaan Islam di Cirebon dan Banten membuat Islam cepat tersebar luas, berkembang dan meluas di bumi Sunda. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Wali Songo ramai dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 sampai pertengahan abad ke-16. Mereka menduduki 3 wilayah penting di pantai utara Pulau Jawa, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban yang berada di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria yang berada di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jakarta Barat. Dominasi ajaran Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara berakhir pada era Wali Songo untuk digantikan dengan ajaran kebudayaan Islam. Mereka merupakan salah satu simbol penyebaran Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Peranan mereka yang begitu besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Tanah Jawa serta pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas dengan dakwah yang dilakukan secara langsung membuat para Wali Songo lebih banyak dikenal
dibandingkan para tokoh menyebar Islam yang lainnya.